Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat TV 10 yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara kesayangan kita, yaitu BKS, Bincang Keluarga Sakinah. Tentunya bersama saya Azmi Asgaf, dan kami tidak sendirian tentunya, didampingi oleh guru kita yaitu Ustadz Alwi bin Ali Al-Habsyi. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ketua selalu sehat, bisa memberikan nasihat-nasihat bermanfaat buat Al-Fakir dan pemirsa TV 10 di rumah. Amin, insyaallah. Baik, sahabat TV 10 yang dirahmati Allah, tema pada kesempatan kali ini yaitu adab istri terhadap suami. Nah, Ustadz, mungkin kaitannya sama adab. Banyak orang-orang ini mendengar adab, akhlak. Ustadz bisa jelaskan dulu. Baik, adab itu apa, akhlak itu apa? Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah, amma ba'd. Nah, terkait dengan permasalahan akhlak dan adab. Adab dan akhlak adalah merupakan satu rangkaian perbuatan yang hampir mirip dan sama. Adab adalah terkait dengan perilaku seseorang yang sifatnya adalah teridentik dengan perilaku yang baik. Tentunya kan ada percontohan. Tidak lain dan tidak bukan, contoh yang utama yang patut kita jadikan teladan adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam rumah tangganya Rasulullah, di dalam beliau bermasyarakat, bahkan dalam permasalahan beliau ketika berinteraksi dengan musuh-musuhnya Rasulullah. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nabi Muhammad itu dikatakan laqad kana fi rasulillah. Ajibnya Al-Quran itu tidak menggunakan min rasulillah, tapi fi rasulillah. Maknanya bahwa Nabi Muhammad itu memang oleh Allah Ta'ala disiapkan jasadnya Nabi Muhammad, zahirnya Nabi Muhammad, batinnya Nabi Muhammad itu memang disiapkan oleh Allah Ta'ala sebagai suri tauladan yang paling baik, sumber suri tauladan yang paling baik. Dan beliau berbuat begitu bukan dibuat-buat oleh Rasulullah, memang dicetak begitu oleh Allah Ta'ala. Kata beliau kan, adzabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dididik langsung oleh Tuhanku dengan sebaik-baik pengajaran, sebaik-baik didikan. Adapun kaitan kepada akhlak adalah pengaplikasian adab itu sendiri. Ketika bagaimana cara kita mengaplikasikan saat kita berbicara dengan orang, bagaimana kita berbuat dengan orang, bagaimana kita bersikap dengan orang. Tentunya yang paling terkecil adalah negara, yang paling kecil adalah rumah tangga, Habib. Kan ada suami, ada istri, ada anak, kan gitu. Skop rumah tangga itu penting sekali, sesuai BKS ya. Betul. Bincang Keluarga Sakinah, kaitannya sama keluarga. Ustadz, mungkin tadi untuk sampaikan yang paling utama adalah skop keluarga. Di situ ada istri, suami, dan anak. Akhlak, bagaimana seorang istri ini menerapkan akhlak terhadap siapa suaminya, atau mungkin juga nanti mungkin Ustadz bisa jelaskan terhadap suami dan juga kepada orang lain, mungkin lelaki ajnabi. Saat kita ingin mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang sebagian para alim ulama itu mengistilahkan dengan baiti jannati, kata Rasulullah, rumah tanggaku adalah surgaku. Itu yang seperti apa? Padahal kalau kita melihat secara fisik, rumah tangga Nabi Muhammad itu nggak begitu besar. Rumah tangga yang sangat kecil sekali, sangat sederhana sekali. Tapi beliau mampu mewujudkan, menciptakan rumah tangga beliau seperti surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena memang sosok Nabi Muhammad adalah lebih baik daripada surga Rasulullah, pasti itu, pasti. Tapi Rasulullah mampu menciptakan rumah tangga itu dan bisa dirasakan oleh istrinya, tetangganya, bahkan sahabat-sahabat Nabi, bahkan kaum muslimin. Saat kalau menyebut nama Rasulullah itu yang terngiang di atas benak kepala kita, kalau kita sebagai kepala rumah tangga, adalah beliau kepala rumah tangga. Saat kita sebagai pemimpin negara misalnya, maka yang terbenak, yang ada di dalam benak pikiran kita adalah beliau seorang presiden. Saat kita kemudian memimpin satu masalah peperangan misalnya, kita melihat bagaimana panglima perang itu, yang ada di dalam benak pikiran kita adalah beliau adalah panglima perang terbesar. Dan sangat begitu bijaksananya. Di dalam rumah tangga, akhlak seorang istri kepada suami, tentunya yang pertama adalah istri yang dipilih adalah istri yang solehah, muta'alimah, yang dia belajar ilmu agama, mutadayyinah, punya pegangan agama yang kuat, punya pegangan kepercayaan agama yang kuat.
Lalu kemudian yang kedua adalah istri yang mengerti akan hak suaminya. Tahu betul dia apa hak suaminya dan bagaimana cara mengaplikasikan haknya dia kepada suaminya untuk mewujudkan itu. Lalu kemudian setelah itu baru dia paham bahwa ternyata hak suami saya itu jatuhnya setelah hanya haknya Allah wa Rasuluh. Baru hak kedua orang tuanya. Itu yang banyak kemudian yang banyak dipahami oleh masyarakat kita. Insya Allah mudah-mudahan masyarakat kita paham bahwa hak suami adalah lebih tinggi daripada haknya istri sendiri bahkan. Kan gitu ya. Dan itu harus Ustaz, harus tertib Ustaz ya. Harus tertib. Jadi ada haknya Allah Ta'ala seperti misalnya seorang istri ingin sholat zuhur misalnya. Suami tidak boleh melarang istrinya untuk sholat zuhur kan begitu. Saat istrinya ingin melakukan puasa wajib qadha sementara bulan Ramadan sudah dekat. Misalnya begitu. Lalu suami mengatakan bahwa saya ingin supaya kau tidak puasa hari ini. Kamu nemani saya misalnya. Tidak bisa karena suami dia punya hutang 7 hari sementara waktu Ramadan tinggal 7 hari misalnya. Maka seorang istri tetap wajib mengqadha puasa Ramadan yang pernah dia tinggalkan. Suami melarang atau suami membolehkan, tetap ada kewajiban dia kepada Allah di situ. Baik. Poin yang memenuhi hak ya Ustaz ya. Baik. Terkadang ada beberapa dari seorang istri ini mengeluh seperti ini. Saya harus tetap bakti ke orang tua. Maaf ya Ustaz, agak melebar sedikit. Tapi ini banyak realita di lapangan ya Ustaz. Saya harus memenuhi hak orang tua juga. Ketika walaupun sudah dinikahi seorang suami, walaupun ridho saya dari suami, tapi saya tidak memutuskan bakti saya ke orang tua. Ketika kedua hajat ini suami ada hajat, orang tua juga ada hajat. Bagaimana menyikapi? Baik. Apapun yang terjadi, hajatnya atau haknya suami tetap harus dia kedepankan. Tapi sementara suami yang paham agama betul, dia akan bisa mendudukkan dirinya. Si istri ini masih punya orang tua. Baik. Sementara orang tuanya dalam kondisi yang misalnya sakit, misalnya memang benar membutuhkan pendampingan seorang istri atau seorang perempuan, anak perempuannya. Maka seorang suami mungkin dia bisa membaca, kalau saya tetap bersikukuh dan saya menganggap bahwa hak saya tetap harus dikedepankan daripada hak orang tua, silakan, itu hakmu. Baik. Tapi ketika engkau membiarkan istrimu, bahkan kau mengantarkan istrimu untuk ada mendampingi orang tuanya, itu adalah jauh lebih baik, dan itu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah orang tua pun juga demikian, diminta. Ayahmu itu sakit, ibumu sakit, masih ada saudaramu yang bisa mendampingi orang tuamu ini. Lebih baik karena kau sudah aku nikahkan, nak, dampingi suamimu dulu. Jadi ini tetap hormat karena dia paham agama. Yang ini sang suami tetap hormat kepada mertuanya karena dia punya paham agama yang kuat. Baik. Jadi itulah yang dikatakan adalah akhlak Habib. Ujung-ujungnya adalah ilmu Ustaz. Pentingnya bekal ilmu ketika membangun rumah tangga Ustaz. Mau tidak mau dia pasti akan membuka kembali lembaran-lembaran rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu sangat indah sekali di dalam bagaimana cara merangkai rumah tangga. Rasulullah apakah punya problematika di dalam rumah tangga? Punya. Bahkan Nabi punya jawabannya. Jadi ada romantika, ada sekali waktu ada problematika dalam rumah tangga. Berarti kalau boleh kita simpulkan Ustaz. Baik. Mau minta izin Kak Ridho ya. Berarti kesimpulannya adalah akhlak ini adalah kesadaran diri Ustaz. Nah, betul sekali. Jadi pemahaman dari balik hati yang paling dalam, lalu kemudian dia wujudkan lewat perilaku yang baik. Itulah yang dinamakan dengan akhlak. Jadi dia memahami tidak hanya dengan benak pikiran, tapi dia pahami dengan perasaan yang sangat dalam sekali bahwa bagaimanapun juga saya bekerja di luar, saya pontang-panting di luar, saya banting tulang di luar, walaupun istri saya hanya di rumah, dia punya pikiran pasti dia lebih lelah daripada saya. Itulah yang sifatnya adalah bentuk membaca secara batin, lalu dia aplikasikan lewat adab dan akhlak tersebut. Luar biasa sekali. Bisa dilanjutkan. Nah, hak seorang suami yang harus dipenuhi oleh istrinya yang pertama, mungkin ada beberapa hal saja. Yang pertama, sang istri mendahulukan hak suami daripada hak keluarganya. Baik. Dengan melihat dan memandang seorang suami, tetap dia melihat bagaimana mertuanya, dalam hal ini adalah orang tua sang istri, apakah butuh pendampingan ataukah ada butuh perawatan yang harus ditangani oleh anak perempuan yang dalam ini adalah istrinya. Itu tentunya seorang suami tidak bisa serta-merta mengatakan ini wewenang saya dan ini adalah keputusan saya, ini kekuasaan saya dan dia ada di bawah wilayah saya. Bagaimanapun juga dia tidak boleh kemana-mana.
Kadang-kadang ada orang mengatakan, kira ada satu cerita riwayat Ustaz, seorang tua yang dia butuh perawatan anak perempuannya, sementara suaminya mengatakan kamu tidak boleh keluar rumah sampai saya datang. Baik. Itu kan ada riwayat seperti itu, ada sebagian riwayat mengatakan seperti itu. Saya mengatakan bahwa mungkin suami itu benar mengatakan seperti itu dan perempuan itu begitu salehahnya. Sementara mungkin orang tua perempuan tersebut karena dalam kondisi yang sangat lemah dan dia sakit, butuh dirawat, sampai bahkan orang tuanya meninggal dunia, si perempuan, anak perempuan, si istri daripada suami ini tetap tidak keluar daripada rumahnya. Karena dia mengatakan bahwa suami saya melarang saya keluar rumah. Di sini saya perlu garis bawahi bahwa sang suami mungkin tidak memahami dan tidak paham atau tidak mengerti atau belum dapat informasi bahwa orang tua daripada perempuan ini dalam keadaan jatuh sakit. Sementara dia kemudian keluar kota, mungkin 1 bulan, mungkin 1 minggu, mungkin 2 minggu begitu, dia nggak ngerti atau mungkin dia belum tahu informasinya kalau orang tua si perempuan ini adalah butuh perawatan. Kalau waktu itu dia betul-betul paham dan dia mengerti atau dia tahu informasi kabarnya bahwa orang tua si perempuan suami istrinya ini adalah butuh pendampingan daripada anak perempuannya, dalam hal ini adalah istrinya, pasti dia akan mengatakan kau wajib datang ke tempat orang tuamu. Berarti tidak boleh tidak boleh dipendam di dalam hati, nggak boleh harus transparan gitu. Bahkan sampai orang tua itu meninggal, Habib. Orang tua itu meninggal dunia, sampai ketika dia meninggal, anak perempuan ini juga tidak menjenguk orang tuanya, tidak bertakziah kepada orang tuanya, dia masih berpegangan kepada apa yang menjadi fatwa suaminya. Suami saya mengatakan saya tidak boleh datang ke sana sebelum suami saya datang. Sementara orang tua itu kemudian dikebumikan, dimakamkan, hingga sampai dimakamkan suaminya datang. Si istri menangis, memeluk suaminya dengan mengatakan apa yang terjadi? Ayah meninggal dunia. Terkejut sang suami mengatakan, ayo kita gandengan tangan, kita takziah ke sana. Ketika takziah, maka kemudian keluarga pun kemudian menerima dengan baik. Ada alasan tertentu yang dia ceritakan. Subhanallah, pada malam itu juga sang suami istri dan keluarganya ini melihat sang ayah ada di dalam mahligai surganya Allah Ta'ala, dikenakan taj mahkota dari surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, didudukkan di dalam singgasana yang sangat mulia. Ditanya oleh sang anaknya atau sang putrinya, mengatakan ayah mendapatkan kedudukan seperti ini karena apa? Karena engkau nak baktimu sama suamimu. Niscaya kalau kau waktu itu kemudian kau melanggar suamimu, mungkin ayah nggak punya kedudukan seperti ini. Jadi sang suami mengatakan, semestinya saya tidak boleh melarang istri saya untuk datang ke tempat orang tua saya. Kalau saya tahu begini, saya tidak akan melarang. Akhlak yang begitu terpuji. Masya Allah, luar biasa. Memang pentingnya kita menuntut ilmu, Ustaz. Nah, ketika kita sebagai suami itu mungkin ada seorang istri punya hajat, Ustaz, ada yang ditutup-tutupi sehingga nanti banyak miskomunikasi seperti itu, Ustaz. Sehingga suami tidak paham kenapa kamu mau ke daerah sana gitu. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, kalau ingin kau membangun mahligai rumah tangga, dalam rumah tangga paling tidak bangunlah dengan 3 pondasi. Yang pertama adalah cinta karena Allah. Kalau cinta karena cuman hanya bentuk raut wajah, mungkin hanya 10-5 tahun kendor, akan luntur dan akan kemudian hilang. Yang kedua adalah adanya komunikasi. Ada komunikasi. Jadi apa yang diinginkan oleh suami hendaknya menyatakan kepada istrinya. Istri pun juga demikian, ada yang dipendam oleh istri karena ada yang dia tidak sukai daripada perilaku suaminya, katakan kepada suami dengan sejujurnya. Mas, kalau kamu datang tolong jangan terlalu malam. Kalau kamu harus datang, bawalah kunci rumah. Supaya saya tidak kemudian terperanjat, saya bangun dari tidur hingga sampai akhirnya kemudian saya nggak berdandan dengan dandan yang lain. Atau kalau ingin datang 1 jam sebelumnya beritahu kami, supaya saya bisa kemudian menyambut kamu dengan yang baik gitu. Yang ketiga adalah saling pengertian. Kata Sinari, 3 elemen ini kalau dijalankan di dalam rumah tangga akan tercipta baiti jannati. Rumah tanggaku adalah surga. Baik Ustaz, ini menarik sekali. Kita tahan dulu Ustaz, ya. Kita jeda sebentar. Baik sahabat TV 10 yang dirahmati Allah. Ini tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Alwi, akhlak seorang istri terhadap suaminya, dan tadi sudah Ustaz Alwi singgung sebagai penutup penyampaian beliau tadi di sesi ini, yaitu seorang istri ini ketika mau menyampaikan hajat terhadap suaminya tentunya tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, harus transparan. Nah, lalu bagaimana akhlak seorang istri dalam tutur katanya terhadap suaminya, Ustaz? Betul. Akhlak ini penting dalam menyampaikan hajat dan sebagainya, Ustaz. Betul. Kita saksikan setelah jeda yang satu ini.
Baik sahabat TV 10 yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dalam acara BKS Bincang Keluarga Sakinah bersama saya Azmi Asegaf dan guru kita Ustadz Alwi bin Ali Al-Habsyi. Ustadz, tadi sudah disampaikan Ustadz kaitannya sama akhlak seorang istri terhadap suaminya. Tadi sempat Ustadz singgung kaitannya sama seorang istri yang punya hajat atau mungkin ketika mau menyampaikan sesuatu kepada istri atau kepada suaminya itu tentunya butuh yang namanya akhlak, menjaga perasaan suami dan sebagainya. Nah, akhlak ini memang harus diterapkan oleh seorang istri. Lalu bagaimana akhlak berkata seorang istri ketika menyampaikan hajat kepada suami? Yang perlu untuk dipahami oleh setiap person di dalam rumah tangga, ada satu poin yang sangat penting sekali, yaitu begini: suami itu adalah laksana presiden atau dia kepala negara atau pimpinan. Kalau kepala sekolah atau pimpinan atau dia seorang direktur itu dia punya perilaku yang buruk, maka bawahannya pula juga akan menjadi orang-orang yang berperangai buruk atau berakhlak yang tidak baik. Jadi semuanya adalah ditentukan daripada perangai sang suami, karena dia sebagai kepala rumah tangga. Maka pilihlah seorang suami yang memang alim, dan karena memang dia menjadi imam dalam rumah tangganya. Baik. Salah satu di antara akhlak seorang istri ketika kepada suaminya ada poin yang keenam: berakhlak, bergaul, beradab kepada suami ketika baik itu suami ada di dalam rumah tangganya atau suami ketika ada bersama dengan istrinya, atau mungkin suami tidak bersama dengan istrinya, artinya suami ada di dalam ada di luar rumah tangganya ketika dia bekerja, ketika dia beraktivitas. Tetap istri menjaga kehormatan pribadinya untuk sang suami, baik di rumah atau di luar itu. Sebagaimana sabda Rasulullah, wa'ifu ta'iffa nisa'ukum, wahai suami, jagalah engkau punya kehormatan, nanti istrimu akan menjaga kehormatan demi kamu. Jadi ternyata di sini ada bukan seperti hukum karma, tapi ada seperti sunnatullah, timbal balik. Nah, dimana kalau kita berbuat baik, nanti orang yang ada di dekat kita di tahta wilayatuna, yang ada di dalam wilayah kita itu akan menjadi orang baik karena perilakumu yang baik. Gitu. Seorang istri diminta untuk tetap menjaga kehormatannya. Bahkan dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Sayyidah Aisyah, aku mendengar pitutur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la takhla'u imra'atun thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha. Tidak boleh seorang wanita dia melepas bajunya selain di rumah suaminya. Artinya dia membuka auratnya selain di rumah suaminya. Illa hatakatis satra bainaha wa baina rabbiha. Kalau ada seorang wanita yang kemudian dia membuka auratnya, membuka kehormatannya, dia tidak menjaga kehormatannya kepada suaminya, maka dia akan hilang kemuliaan dan kehormatannya antara dia dengan Allah. Maknanya Allah Ta'ala akan menjatuhkan ini perempuan di mata suaminya dan di mata masyarakatnya, gara-gara dia tidak menjaga kehormatan suaminya. Lalu yang kedua adalah seorang istri tidak boleh mengangkat suara di depan suami. Banyak terjadi pertengkaran, percekcokan, mungkin permasalahan yang sifatnya mungkin sepeda, hanya sifatnya makanan aja, tapi itu sampai kemudian ada suara teriakan, ada suara yang keras, bahkan mengangkat suara di depan suami. Bahkan nggak jarang kan, nggak jarang kita dapatkan satu berita suami menempeleng istrinya, bahkan istri pun kemudian keluar rumah hanya membanting pintu begitu saja. Seakan rumah tangga tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena sudut pandang mereka tidak mencontoh perilaku Rasulullah, tidak mencontoh perilaku para ulama yang saleh, dan mereka tidak tahu rumah tangga itu bukan hanya sekedar kita bersama, tapi ada kebersamaan. Itu juga faktor teman duduk juga, Ustaz ya. Nah, kalau teman duduknya senantiasa membahas rumah tangga Rasul, tentunya dia akan selalu sahih. Karena ada di dalam rumah tangga Nabi Muhammad ini ada hal-hal yang sangat menarik. Bahkan kita mungkin ada sudut-sudut yang kita belum tahu. Apa sih dan bagaimana sih Nabi Muhammad mewujudkan rumah tangga? Mungkin ada yang bertanya, sebagian kawan itu, teman itu bertanya begini, adakah di dalam rumah tangga Nabi Muhammad itu problematika, Ustaz? Ada. Tapi Nabi Muhammad kemudian menghadapinya dan menyikapinya dengan begitu bijaksana dan begitu luar biasa. Sampai tidak tercipta namanya percekcokan, tidak tercipta namanya pertengkaran di dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada namanya miskomunikasi antara beliau dengan sang istri, tapi disikapi oleh Nabi dengan begitu luar biasa. Itulah yang mungkin perlu kita buka lembaran-lembaran kembali sirahnya Nabi Muhammad. Mungkin ada satu contoh ya yang dinanti-nanti oleh pemirsa. Ya.
teladan Nabi, mungkin kaitannya sama akhlak Nabi kepada istrinya dan iya. Satu contoh begini, pernah satu kali waktu diceritakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meminum madu di rumah salah seorang istrinya. Lalu kemudian dilihat oleh istri beliau yang lain dan dilaporkan kepada istri yang satunya, mengatakan bahwa kalau Nabi Muhammad SAW itu meminum madu dan disuapin oleh istrinya yang bernama Fulanah binta Fulan. Lalu kemudian karena timbul rasa cemburu, sebagai wanita kan ada cemburu itu. Lalu kemudian dia melaporkan kepada istrinya yang lain. Lalu sang istri itu kemudian sepakat di dalam rumah itu, mereka mengatakan kalau beliau nanti datang, tolong kita jangan berikan muka. Hanya jawab salam saja kalau beliau datang, salam. Beliau kalau masuk rumah mengucapkan assalamualaikum, jawab saja waalaikumsalam, tapi jangan diberikan muka sama sekali. Ditunggu agak lama, hingga sang istri yang satu yang melaporkan tadi itu pulang, minta izin dia pulang kemudian. Sementara istri yang ada di situ, karena memang itu jatahnya Rasulullah untuk datang, maka beliau pun kemudian datang dengan ucapan assalamualaikum. Lalu beliau menjawab waalaikumsalam, hanya membuang muka begini saja, tidak menampilkan wajah yang berseri-seri, yang enak dipandang begitu. Lalu Nabi mengatakan, dan Nabi membaca, ini terjadi sesuatu. Apa yang terjadi? Tidak dijawab. Wahai Fulana, apa yang terjadi? Tidak dijawab. Kalau kau ingin mendapatkan sesuatu dari aku, tolong pejamkan kau punya mata. Maka dia pejamkan matanya. Lalu dia mengatakan, apa yang akan kau lakukan wahai Rasulullah? Pejamkan matamu. Pejamkan. Sekarang kau berdiri dari tempat dudukmu dan majulah selangkah 10 langkah. Maka berdiri si perempuan itu, istri beliau. Berdiri dan kemudian majulah 10 langkah ke depan. Maju 10 langkah ke depan sampai persis di dada Rasulullah. Begitu sampai di dada Nabi Muhammad, dipeluk oleh Nabi Muhammad dengan mengatakan, inni uhibbuki fillah. Saya cinta kepada engkau karena Allah Ta'ala. Maka hancurlah semua dan binasalah semua apa yang menjadi kecurigaan sang istri itu kepada Rasulullah. Detik itu juga dia mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, pintar kau mengambil hatiku, katanya. Sebenarnya ada banyak pintu ya Ustaz. Betul. Maksudnya pintu melalui Nabi Muhammad SAW. Betul. Banyak strategi meluluhkan emosi seorang istri. Begitulah. Ada seorang ulama, Habib, ada seorang ulama yang mencontoh Rasulullah ketika si ulama ini mengatakan kepada istrinya, tolong berikan aku air gula. Tolong air gula, kan aku dalam kondisi yang kurang begitu fit. Berikan aku bubuhkan air gula sedikit, aku minum sebelum aku beraktivitas kembali. Maka sang istri karena itu waktunya cukup malam dan gelap, maka dia mengambil garam, dikiranya gula, maka dia ambillah garam dan dilarutkan ke dalam air minuman itu. Ketika dilarutkan dan disuguhkan kepada sang suami, ya, begitu disuguhkan kepada suami, minumlah wahai suamiku, mudah-mudahan ini menjadi vitamin buat kau, penguat buat badanmu. Maka diminumlah oleh sang suami, diteguk, 1 teguk, 2 teguk, 3 teguk, tidak sampai habis. Lalu diletakkan dan kemudian mengatakan, kalau kau ingin minum silahkan minum, aku akan ke masjid. Sang istri mengatakan, nggak seperti biasanya suamiku ini menyisakan air minum hanya separuh gelas atau mungkin cuma 1/4, diminumnya cuma 1/4 saja, 3/4 disisakan. Apa yang terjadi ini? Maka sang suami pun kemudian berangkat ke masjid dan diminum oleh sang istri. Masya Allah, pabrik garam kalau begini namanya. Yang saya bubuhkan bukannya gula tapi garam. Subhanallah, dia menunggu suaminya dengan beristighfar, bersolawat, dia meminta maaf kepada suaminya. Suaminya pun kemudian datang dengan membawa oleh-oleh buah-buahan dengan mengatakan, ini sebagai apa tuh namanya, hadiah balas jasa karena kau telah membuat air minum air garam kepada aku, katanya. Kata sang istri mengatakan, engkau ini meminum air garam bukan air gula. Saya minta maaf yang banyak karena saya kira itu adalah gula karena wadahnya hampir mirip dan warnanya pun hampir sama. Kata sang suami, nggak apa-apa, lain kali mungkin harus kau perhatikan lebih baik. Garam pun juga kesehatan buat aku. Baik. Tidak dengan kemarahan sama sekali, bahkan dengan canda tawa, bahkan mereka mengatakan ini dan itu. Itulah rumah tangga yang tercipta, yang mewujudkan adalah memang hidup ini pilihan, Habib ya. Ada yang ingin memilih hidup ini, ingin bertengkar, ya silahkan bertengkar terus. Ada kepingin hidup itu ingin dia bersama-sama dan harmonis, itulah pilihan. Dan kata Nabi SAW, abghadur rijali al-aladul khasim. Orang yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah orang yang sering bertengkar. Baik itu bertengkar dengan istrinya, bertengkar dengan suaminya, bertengkar dengan sahabatnya, bertengkar dengan orang lain.
Jadi nggak ada nikmat-nikmat yang dalam hidup kalau dalam keadaan seperti itu. Baik. Mungkin seorang istri sudah mungkin maaf ya Ustaz ya. Nurut suamiku, maksudnya sendiko dawuh ibaratnya seperti itu. Tapi batinnya itu Ustaz, terkadang kayak apa ya Ustaz? Maaf Ustaz, minta maaf. Ketumbel seperti itu. Itu gimana Ustaz? Iya, memang ada namanya dalam dalam rumah tangga pasti ada problem-problem seperti itu, pasti ada kerikil-kerikil seperti itu ada. Tapi tadi kita kembali kepada 3 pondasi yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, harus ada komunikasi. Harus ada komunikasi. Ada satu nasihat yang sangat bijak sekali yang sering saya dapatkan dari kakak kelas saya. Kakak kelas saya. Dia mengatakan begini, kalau kau ada di dalam rumah tanggamu itu ada sesuatu yang tidak kau harapkan dan tidak kau inginkan, sementara kau tidak ada pembicaraan yang normal dengan pasanganmu, maka ajaklah dia keluar, entah naik motor, entah naik mobil, entah apa, ajaklah keluar, lalu kemudian berikan catatan. Ya, ada satu riwayat, berikan catatan, dia berikan kertas, lalu kau tuliskan kertas di atas kau punya kertas. Ini keluarnya berdua ya Ustaz ya? Bukan bersama temannya masing-masing. Enggak. Lanjut Ustaz, catatan Ustaz. Ya, bagus. Keluar berdua ya, jadi suami dengan istri, bukan istri keluar dengan teman-temannya atau suami keluar dengan teman-temannya, lalu kemudian dia mengeluhkan tentang perilaku istrinya atau istrinya mengeluhkan tentang perilaku suami. Itu yang kurang baik kan? Bahkan itu akan timbul perpecahan, perpisahan, bahkan sampai kepada ujung perceraian. Waliyadzubillah, karena ada orang yang ketiga yang kemudian memberikan satu hal ehwal yang kurang baik. Lalu kemudian sang suami pun menuliskan sesuatu begitu. Menuliskan sesuatu bahwa saya ingin begini, saya ingin begini, saya ingin begini. Istri pun juga mengatakan sama, saya ingin begini, saya ingin begini, saya ingin begini. Lalu kemudian bertukar kertas itu. Lalu sang suami membaca apa yang menjadi tulisan istrinya, istri pun juga begitu. Dan itu akan menjadi satu bentuk, paling tidak itu adalah satu jawaban. Ada satu riwayat yang sangat mengesankan ke dalam batin saya. Saya pernah membaca satu tulisan dari tulisan seorang dari Mesir. Begini, ada seorang istri yang kurang suka dengan perilaku suaminya, karena suaminya mungkin tampangnya juga nggak begitu ganteng, penampilannya nggak juga begitu bagus, begitu. Sang istri mengeluh, kenapa saya pilih suami seperti dia, begitu ya. Kan ada juga kemudian seorang istri yang kemudian begini, ada satu riwayat dicatatkan oleh seorang ulama. Ada seorang istri, dia tidak boleh sombong dengan kecantikannya terhadap suaminya. Ada kan? Tidak boleh mengejek kejelekan suaminya, nggak boleh sombong akan kecantikan wajahnya, bahkan tidak boleh sombong dengan hartanya karena dia lebih kaya daripada pihak suaminya. Dan itu berarti tidak boleh membanding-bandingkan. Nah, kemudian mereka pun berdua pergi. Mereka berdua suami istri ini pergi, lalu kemudian sang istri pun merobek kertas, catatkan apa yang kau tidak suka kepada aku, dan aku akan mencatat sesuatu yang tidak aku sukai daripada dirimu. Maka sang istri kemudian mencatat beberapa poin, sampai 10-20 poin, sementara suami hanya memegang pulpen saja begini, tidak mencatat apa-apa. Tidak mencatat apa-apa. Hanya kemudian dia tuliskan, dia torehkan di atas kertas itu, engkau adalah wanita yang salehah, engkau adalah wanita yang baik, saya berterima kasih kepada Allah karena Allah pertemukan aku dengan engkau. Hanya kebaikan-kebaikan saja. Kemudian di balik kertas itu pun kosong. Lalu diberikan kepada sang istri, dan istri pun memberikan kepada sang suaminya dengan mengatakan, apa catatan yang kau berikan? Kata sang suami, aku ingin membaca dulu apa yang ada di dalam catatan. Dibaca. Insya Allah saya akan rubah. Saya punya sikap, saya punya sifat. Sementara suami membaca catatan istrinya. Sementara istrinya mengatakan, apa catatanmu? Enggak ada apa-apanya, hanya cuma doa saja. Kata sang suami, aku memperistri engkau karena engkau tidak ada cacatnya. Aku sebagai seorang suami, tentunya aku harus melindungi kamu, dan aku harus menutupi aurat kejelekan kamu. Aku harus membimbing kamu. Itu haru biru di dalam diri istri, dalam hati istri mengatakan. Sementara dia mengatakan, banyak orang-orang di luar sana yang wajahnya begini, mungkin dia kaya, sukses dan lain sebagainya, tapi akhlaknya kepada istrinya dia nol. Tapi engkau adalah bukan orang siapa-siapa, bukan bangsawan, bukan orang kaya, mungkin alim pun bukan, tapi kau punya akhlak yang begitu luar biasa. Kalau begini, saya cinta sama kamu karena Allah Ta'ala, kita hidup langgeng bersama. Catatan yang panjang itu sudah hilang Ustaz ya? Terjawabkan. Hanya dengan robekan kertas, gak ada catatan apa-apa, hanya doa kepada Allah. Semua diaturkan kepada Allah. Dan itu benar-benar dari isi hati ya? Dari isi hatinya.
Itulah yang bisa yang mewujudkan bagaimana rumah tangga itu baiti jannati adalah pribadi kita, dan kita mohon kepada Allah Ta'ala, karena katakan oleh Allah Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum itu merubah nasib mereka sendiri. Karena hidup ini pilihan, kau ingin memilih yang hitam ataukah kau ingin memilih yang putih. Baik, berarti kalau ini apa sahabat TV10 ya, mungkin kita ini kalau ada gesekan di dalam rumah tangga jangan langsung dijudge di tempat Ustaz ya, jangan dihukumi di tempat, tapi dipertimbangkan, difikirkan dulu, dipertimbangkan, direnungkan dulu, setelah itu diajak kalau bisa ya, diajak ke Ustaz ya, motoran ke sawah atau kemana Ustaz, bersama ya, bersama alam itu Ustaz ya, itu kan longgar pikirannya Ustaz. Nah, setelah itu dengan tips yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Alwi tadi itu menarik sekali ya. Berarti harus butuh sobekan kertas ya Ustaz ya. Dan sobekan kertas untuk istri lebih panjang mungkin gitu ya. Kalau sobekan untuk suami mungkin sedikit aja Ustaz. Baik sahabat TV10 yang dirahmati Allah, ketahuilah kunci sukses menjalani kehidupan ini tak lain dan tak bukan jembatannya ada di Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita ingin menggapai kecintaan Allah Ta'ala, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia rumah tangganya ya Ustaz ya, sakinah mawaddah warahmah, tidak ada jembatan lain terkecuali jembatannya Nabi Muhammad SAW. Insyaallah mudah-mudahan rumah tangga kita senantiasa ditanamkan akhlak Nabi dan selalu menjaga adab suami terhadap istri ya Ustaz ya, dan istri terhadap suami. Dan tak lupa kita doakan guru kita Ustaz Alwi semoga diberi kesehatan. Amin. Dan jangan lupa saksikan PKS Bincang Keluarga Sakinah di episode selanjutnya hanya di TV10.